Berarti kami berpikir bahwa orang-orang yang hari ini kerja di kantor ini sudah mati dan tidak ada di sini. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami Trans TV 45 menemani Anda di pagi ini dengan berita terbaru dari Timor Tengah Selatan. Simak berita selengkapnya. Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Pemerhati Demokrasi FPD Kabupaten Timor Tengah Selatan TTS menggelar aksi demonstrasi di depan halaman kantor Komisi Pemilihan Umum KPU TTS, Senin 14 Oktober 2024. Aksi ini dipimpin oleh Don Tanun, Koordinator FPD, dengan tujuan mendesak KPU TTS untuk lebih tegas dalam menjaga integritas demokrasi di daerah ini. Demokrasi yang ada saat ini, yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang pertama, terkait dengan penerbitan SK yang terjadi pada saudara kita Yohanes Tamono, sebagaimana orang yang hidup dibuatkan SK mati. Kami bisa menduga bahwa KPU ini tidak kerja dengan profesional. Kenapa demikian? Masa orang yang mati orang yang hidup dibuatkan SK mati? Berarti kami berpikir bahwa orang-orang yang hari ini kerja di kantor ini sudah mati dan tidak ada di sini. Kami sangat kagum sekali. Kami sangat bangga sekali bahwa dengan adanya KPU bisa membuat bangsa kita adil, jujur. Tetapi sayangnya hari ini KPU melakukan tindakan itu tidak sesuai dengan harapan kami masyarakat. Oleh karena itu kami berharap bahwa hari ini kami yang tergabung dalam aliansi, tentunya sebagaimana kami bisa mampu untuk bertemu dengan pucuk pimpinan KPU sehingga bisa menjelaskan kepada kami kenapa hal ini bisa terjadi. So, bagaimana tanggapan KPU terhadap hal ini? Sedangkan hal ini bukan baru hari ini terjadi. Hal ini bukan hari kemarin terjadi. Tapi berpikir bahwa hari ini KPU menganggap ini bahwa hal sepele. Oleh karena itu bisa saya menyatakan bahwa mungkin pucuk pimpinan KPU menganggap masyarakat itu tidak penting di matanya. Mari teman-teman narasi, kita sama-sama menyampaikan aspirasi. KPU beserta seluruh komisioner dan jajaran KPU yang ada di dalam gedung yang cukup mewah. Hari ini kenapa kami harus datang dengan membawa massa, membawa sound system? Karena sudah 4 kali kami datang dan coba membangun komunikasi, tapi Pak Ketua KPU selalu sibuk dan selalu menghindar. Karena beliau janji saya bahwa nanti saya telepon jam 8 dan mungkin Ketua KPU punya jam 8 belum tiba. Dan perlu diketahui oleh masyarakat Timor Tengah Selatan, hari ini kami menganggap KPU melakukan 3 kesalahan. Yang pertama, dalam proses seleksi panitia pemimpin kecamatan, ini terjadi praktik titik menitip tergantung orang dalam. Terbukti saudara Santi Sumbala ketika mengikuti tes PPK tingkat kecamatan kota dengan nilai yang tinggi tapi tidak terakomodir, hanya dengan alasan komisioner punya penilaian lain, walaupun itu tidak diatur di dalam proses penilaian. Hal yang kedua berkaitan dengan terbitnya akte kematian saudara Yohanes Tamono, yang mana dasar penerbitan akte kematian itu surat keterangan dari Desa Melaanan, hasil pencuklitan dari Pantarli Desa Melaanan. Persoalan ini cukup mencuat kurang lebih 2 bulan. Dan sampai pleno petang KPU sendiri tidak pernah klarifikasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Maka patut diduga di DPT 351 pasti ada orang mati yang terdaftar di dalam DPT dan ada orang hidup yang tidak terdaftar. Ini
sebenarnya menjadi kelalaian KPU dan KPU bekerja tidak profesional. Sebagaimana yang harus dilakukan oleh teman-teman KPU sampai dengan Pantari. Tujuan pemutaran data itu untuk orang mati tidak boleh ikut pilih, orang hidup ikut pilih. Ini justru terbalik. Orang hidup diterbitkan akte kematian dan bahkan ada orang mati ada di dalam DPT. Dan sampai hari ini Ketua KPU sendiri tidak pernah menjelaskan itu kepada publik. Hal yang ketiga dengan verifikasi berkas bakal calon Bupati Timur Tengah Selatan tahun 2024, yang mana ada bakal calon yang tentu kita semua tahu bahwa Pak Salmo Tebun adalah mantan terpidana. Di dalam juknis PKPUD 8 pasal 14 jelas bahwa harus ada surat dari pimpinan redaksi yang memuat. Yang kedua, yang memuat harus sudah terverifikasi secara faktual oleh Dewan Pers. Kemudian berkaitan tentang redaksional atau isi pengumuman harus memuat 3 hal. Yang pertama itu jenis pidana, ancaman, yang kedua ancaman, yang ketiga lama ancaman yang telah dijalani oleh yang bersangkutan. Dan hal ini tadi sesuai sebagaimana diskusi di Bawaslu sudah menyampaikan bahwa ada rekomendasi, tapi tetap KPU tidak melakukan rekomendasi itu. Untuk itu kita minta DKPP segera mencopot Ketua KPU bersama seluruh komisioner karena tidak menjalankan amanat PKPU. Dan ini bagi kami masyarakat TTS sebagai forum pemerhati demokrasi, KPU sendiri mencederai pesta demokrasi masyarakat Timur Tengah Selatan. Bagaimana TTS masuk di dalam daftar daerah Kabupaten rawan pilkada, dan ini justru KPU sendiri menciptakan celah. Ya kalau besok ini yang terjadi pasca pilkada dan kemudian pilkada ulang, Pak Ketua KPU senyum-senyum kan dapat lagi 47 miliar. Dan untuk proses pilkada APBD harus keluarkan anggaran 70 miliar. Itu belajar pengalaman Samurai Jua hanya persoalan KTP. Dan walaupun yang bersangkutan menang didiskualifikasi dan terpaksa harus pilkada ulang. Nah, kami tidak mau untuk kemudian keuangan daerah ini hanya habis untuk KPU urus pemilu kada di daerah ini. Bagi Ketua KPU dia senang kalau besok ada persoalan dan berperkara anggaran 2 miliar yang dipersiapkan itu bisa Pak Ketua KPU pakai bersama teman-teman komisioner. Untuk itu Pak Kabak Ops dan Pak Kasat Intan, sambil kami berorasi Bapak bantu kami cari Ketua KPU. Kalau Bapak tidak temukan atau beliau tidak ada di tempat, maka pasti kami tempat di KPU, kantor KPU sampai Pak Ketua KPU ada. Terima kasih.